Serunya pembahasan kita banyak sekali jamaah yang bertanya karena mungkin jamaah di rumah juga pernah mengalami mimpi-mimpi yang ingin ditanyakan. Makanya sekarang kita langsung aja masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, alhamdulillah jamaah, terima kasih atas antusiasnya. Ini banyak sekali pertanyaannya sudah dipilih oleh tim kreatif kita dan yang pertama akan kita bacakan insya Allah dijawab oleh guru kita dari @alia_kpopers 05. Waduh, Asik nih, Kpopers Kpopers nih. nih. Luar biasa nih. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mimpi berbincang sama Allah Subhanahu wa taala. Waduh, Masya Allah. Itu pertanda apa ya Ustadz Ustazah? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini berbincang langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh dijawab oleh guru kita Ustazah. Gimana nih? Tanda apa ini? Ini Kpopers alih-alih ngobrol sama Jongkook malah Luar- ngobrol sama Allah Luar gitu ya. biasa ini. Subhanallah. Jongkook, iya. Harusnya ngobrolnya sama BTS gitu karena dia Kpopers gitu. Subhanallah. Kalau kita bermimpi lalu kita mendapatkan sesuatu di dalam mimpi kita, contoh misalnya mendengarkan bacaan Al-Quran, mendapatkan pesan-pesan kebaikan, insya Allah diambil saja pesan-pesan kebaikannya. Tapi kalau dibilang berbincang sama Allah, wallahu a'lam, tapi saya yakin bahwa ini bukan Allah. Karena Nabi Musa saja mau melihat Allah tidak bisa. Nabi Musa saja mau melihat Allah itu tidak pernah bisa. Nabi Musa diriwayatkan sampai pingsan, sampai mati suri. Nabi Musa alaihissalam baru ditampakkan sedikit cahaya. Apatah lagi kita. Tidak mungkin kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali kita masuk ke dalam jannatul firdaus. Nabi Muhammad SAW saja seandainya mungkin orang bisa ketemu dengan Allah, maka Nabi dipertemukan dalam mimpi dengan Allah. Tapi tidak, Nabi diundang dulu ke Sidratil Muntaha, ya. Nabi diundang dulu untuk Mi'raj, baru bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti hadiah terindah di surga adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masih di dunia, yakinlah bahwa itu bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau isinya adalah pesan Al-Qur'an, pesan-pesan kebaikan, maka diambil saja kebaikannya. Hati-hati. Tadi kami sampaikan setan bisa menyerupai apapun, bahkan dia bisa bohong bahwa saya ini adalah Tuhan, gitu. Bahkan bisa dia bohong karena ada riwayat menyebutkan ketika pada saat Syekh Abdul Qadir Jailani bermimpi junub sampai 7 kali dalam satu malam pada musim dingin. Itu sampai-sampai didatangi mimpi. Saya Jibril, udah nggak usah mimpi lagi, kamu itu udah nabi. Digituin. Maka mengatakan bahwa pasti adalah syaitan yang menyerupai adalah Jibril alaihissalam. Allahu ta'ala alam. Masya Allah, jadi ambil sisi baiknya aja ya yang dimimpikan kalau misalnya memang berbincang sama Allah. Luar biasa. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih dari masuk ke Instagram kita dari @anti_i_alawiyah. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Saya sering kali dimimpikan sama mantan pacar saya dulu. Saya ini sudah menikah, yang saya mau tanyakan apakah arti dari mimpi itu dan apakah saya dosa Ustadz masih suka dimimpikan sama si dia? Dan apakah saya dosa Ustadz kalau saya tidak pernah menceritakan tentang mimpi ini ke suami? Mohon penjelasannya. Memang bingung juga ya, diceritakan ke suaminya nanti takutnya jadi bertengkar rumah tangganya. Ini bingung nih, boleh dijawab langsung oleh guru kita. Ustadz Bani silakan nih, bingung nih gimana? Wah ini menarik kayaknya. Menarik Boleh- sekali. Boleh sejauh Dawat Tasya, tahu sih ya. Boleh silakan berdiri Kami aja mohon Ustadz izin Bani dari silakan. Ustaz Mohon izin. Syam, guru-guru kami dimanapun berada. Bismillah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Bukhari mengatakan ar-ru'ya salasah. Mimpi itu modelnya ada 3. Yang pertama hadisun nafs, yang kedua takhwifus syaitan, yang ketiga busyra minallah. Jadi mimpi itu bisa saja disebabkan karena hadisun nafs, bayang-bayang yang selama ini kita selalu bayangin. Kenapa kita misalnya, Ustaz saya mimpi kok tidur memimpikan dia. Jangan-jangan sebelum tidur memang foto dia terus kita pajangin. Pasang, liatin, Di-stalking. pantengin gitu ya. Ustaz kenapa ya saya kok mimpi lihat tas. Jangan-jangan sebelum tidur scroll tas terus gitu ya. Mimpinya lihat tas itu. Itu hadisun nafs. Atau memang bisa jadi dia takhwifus syaitan, cara setan menakut-nakuti kita. Misalnya dikasih mimpi yang menyeramkan, yang menakutkan sehingga mau bangun tahajud, tadi serem mimpinya, nggak jadi tahajud. Nah, itu takhwifus syaitan. Atau bisa jadi ini setan kalau kata Imam Asyibli dalam Al-Marjan fi Ahkamil Jan, ada setan yang tugasnya khusus mengganggu rumah tangga orang. Terutama orang muslim, supaya dibikin bercerai-berai. Kadang ya, mungkin ada yang pernah merasakan. Pagi-pagi bangun tidur, Mas Migran mungkin pernah merasakan. Bangun tidur tiba-tiba istri kita bete mukanya. Ditekuk. Kamu kenapa sayang? Aku lagi malas. Aku lagi bete. Kenapa? Aku mimpi kamu berjalan berdua sama si dia.
Salah kita Wah. apa? Dia yang mimpi, kita yang disalahin kan? Ustadz Bani Masya Allah. pernah kayaknya ya? Hah? Kalau saya belum pernah, alhamdulillah Aduh, jangan belum sampai pernah Ustadz ya? doain. Masya Allah. Pengalaman pribadi kayaknya. Nah itu takhwifus syaitan, itu cara setan mau merusak rumah tangga kita. Jadi kalau ada kita mimpi dengan yang lain misalnya, atau ada orang lain memimpikan kita, berarti kita sudah memiliki pasangan yang sah, banyak-banyak beristighfar kepada Allah, bertauz kepada Allah, nggak usah kita pikirin orang itu. Jangan kita ingat-ingat orang itu, ingatlah pasangan yang ada di samping kita. Nah yang ketiga adalah busyra minallah, bisa jadi mimpi itu adalah kabar dari Allah Subhanahu wa taala, seperti diceritakan oleh guru kita Habib Usman, juga Ustaz Syam tadi, ada kabar-kabar baik, informasi baik yang mungkin Allah sampaikan lewat mimpi kita. Itu pun kata Ustaz Syam tadi jangan diceritakan kepada orang yang belum tentu dia senang dengernya. Nah, kita mungkin yang laki-laki senang mimpi dengan yang perempuan, tapi istri kita mana senang dia. Atau sebaliknya ngamuk dia nanti. Jadi bagaimana? Apakah diceritakan? Gak usah diceritakan. Karena itu adalah aib dan dosa. Maka banyak-banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mantapkan kita dengan pasangan kita dan Allah jauhkan mimpi-mimpi yang kedepannya bisa merusak rumah tangga. Wallahu ta'ala. Waduh, Masya Allah. Betul, harus kita skip aja yang berhubungan sama mantan karena bahaya. Nah, kita lanjut aja nih. Mengenai mimpi. Banyak ya orang yang merasa bahwa dia ini bisa melihat masa depan melalui mimpinya, Ustadz. Banyak yang ya istilahnya mungkin entah itu indigo atau apa, tapi banyak Kayak yang dejavu gitu mungkin ya. betul, mungkin dejavu. Nah, ini sebenarnya makna dari dejavu ini gimana sih? Apakah benar bahwa kita itu ketika tidur melakukan sebuah kegiatan atau melihat kejadian juga di alam mimpi? Ini bagaimana menurut sudut pandang Islam, Ustadz Bani? Ini sering kejadian ini. Betul. Ini sebenarnya rahasia ini Mas Mikdad. Waduh, Kalau rahasia. bukan di sini nggak saya ceritain ini. Waduh, berarti jamaah gimana dong? Boleh Nah, tahu nggak? Kita saksikan setelah yang satu ini aja. Waduh, insya Masya Allah. Baik jamaah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.